Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke ibadah kita. Kita ambil sikap berdoa dalam hati, kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 178 ayat 1 sampai ayat 3. Amen.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Pengganti hukum Tuhan yang diambil dari Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
yang menjadi epistel untuk minggu ini tertulis dalam Yesaya 65 mulai ayat 1 sampai ke 9. Kita membacanya secara responsoria. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku. Atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan menggaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara NHKBP Sutoyo.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 19 Juni 2022. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 2. Pemberkatan nikah. Pengumuman pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Herman Andreas Sihaan, putra dari Bapak Manahan Sihaan dan Ibu Sukarni Boru Panjaitan, anggota Jemaat HKBP Resort Depok Timur, Distrik 28 Deboskap, dengan tunangannya Nasriana Stepani Boru Manurung, putri dari Bapak Pahotan Rosbin Marulitua M. Manurung, dan Ibu Elia Rosda Boru Sinaga, anggota Jemaat The Church of Epiphania, The Anglican Church in Qatar, Doha, Qatar. Pemberkatan nikah Sabtu 25 Juni 2022 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Distrik 8, DKI Jakarta, masuk pukul 8 WIB. 3. Anak lahir Senin 30 Mei 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri dari keluarga Alberto Leonardo Ginting dan Ibu Christina P. Natalia Borusilain, Sektor Penas. 2. Kamis 9 Juni 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri dari keluarga Rianto Aritonang dan Ibu Christina Boru Gultom, Sektor UKI, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 19 Juni 2022, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk Ulaun Zending HKBP yang seharusnya dilaksanakan Minggu 5 Juni 2022. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 5. Gerakan Rp5.000 para puan HKBP. Hari ini Minggu 19 Juni 2022, sesuai dengan surat edaran pucuk pimpinan HKBP tentang gerakan Rp5.000 para puan HKBP. Dihimbau kepada para puan HKBP Sutoyo untuk mengumpulkan gerakan Rp5.000 pada ibadah pukul 8.30, pukul 11, pukul 18 WIB setelah ibadah minggu dan dikumpulkan di tempat yang sudah disediakan di depan pintu utama gereja. 6. Ibadah kaum difabel Distrik 8 DKI Jakarta. Rabu 22 Juni 2022, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui panitia tahun kesehatian akan melaksanakan ibadah bersama dengan kaum difabel yang dipimpin oleh Eporus HKBP bertempat di Sopo Marpikir mulai pukul 12 WIB. Dihimbau kepada sintua dan jemaat di sektor-sektor yang difabel untuk mengikuti ibadah tersebut serta menyerahkan data pribadi masing-masing difabel ke panitia melalui pendeta Anggiat Huta Barat dan Pendeta Teominar Ujung. Undangan dan rundown acara terlampir. Link pendaftaran dapat diminta dari sintua sektor masing-masing. 7. Kegiatan kategorial Dohot Paduan Suara. Mulai hari ini, Minggu 19 Juni 2022, kategorial dengan paduan suara sudah diperbolehkan mengisi kor di ibadah minggu dengan ketentuan hanya 2 kor di setiap ibadah dan tetap pakai masker pada saat kor. Seksi musik yang menyusun jadwal kor setiap minggu PIC Pendeta E. Ambarita. 8. Sekolah Minggu HKBP Sutoyo. Mulai hari ini,
Minggu 19 Juni 2022, Sekolah Minggu HKBP Sutoyo telah beribadah tatap muka. Jadwal ibadah terlampir dan supaya tetap menjaga prokes. 9. Himbauan pertandingan sektor. Bagi sektor yang sudah bisa melaksanakan pertandingan di rumah jemaat dengan lebih dahulu melihat pada kondisi lingkungan, akan dihimbau kepada sintua sektor agar membuat jadwal pertandingan di sektor masing-masing dan menyerahkannya ke sekretariat gereja. Pertandingan sektor. Kamis 23 Juni 2022, gereja kita mengadakan pertandingan sektor secara tatap muka masuk pukul 19.30. Sebagai tuan rumah adalah sektor Perdatam, Gang 45, Cipinang Bali, dan paduan suara Kasih Choir dan NHKBP. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA grup sektor. 11. Pertandingan sektor Cibubur. Jumat 24 Juni 2022, sektor Cibubur akan melaksanakan pertandingan sektor dengan tema Komunikasi Penuh Kasih. Tuan rumah dalam kebaktian sektor adalah keluarga AS Huta Barat Inang JRM Boru Siregar. Masuk pukul 20 WIB. Zoom meeting ID dan password akan diinformasikan melalui WA Group. 12. Ibadah seksi musik dan song leader. Kami ralat di warta jemaat tercetak Sabtu 20 Juni 2022 menjadi 2 Juli 2022 pukul 16 WIB akan dilaksanakan ibadah seksi musik dan song leader bertempat di lantai 2 Serbaguna HKBP Sutoyo. Pendeta turut dalam ibadah tersebut sekaligus untuk memperkenalkan liturgi HKBP. Dihimbau kepada para pemusik dan song leader supaya hadir dalam ibadah tersebut. 13. Mutasi pendeta. Minggu 26 Juni 2022 di ibadah pukul 10.30 akan dilaksanakan mutasi pendeta Halim Perdana Simbolon STH dari HKBP Resort Sutoyo menjadi pendeta resort di HKBP Resort Mela Distrik 9 Sibulga Tapanuli Tengah Nias. Sekaligus pelantikan pendeta Rich Juraltri Donald Simamora menjadi pendeta fungsional di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop sebagai ucapan terima kasih kepada pendeta Halim Perdana Simbolon STH dan keluarga selama melayani di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan dengan sukacita. Setelah selesai ibadah akan dilaksanakan dengan ramah tamah di lantai 2 Serbaguna yang dihadiri Parhalado, 2 orang utusan setiap sektor, kategorial serta paduan suara dan tamu huria. 14. Perubahan jadwal minggu. Sehubungan dengan mutasi pendeta di HKBP Sutoyo Minggu 26 Juni 2022, maka jadwal ibadah minggu berubah untuk sementara waktu. Ibadah pukul 11 menjadi masuk pukul 10.30. Ibadah pukul 15 jadi masuk 16 WIB. 15. Dewan Diakonia HKBP Sutoyo. Dewan Diakonia HKBP Sutoyo melalui seksi pendidikan akan memberikan penghargaan kepada anak-anak anggota jemaat HKBP Sutoyo untuk tingkat SD, SMP, SLTA atau SMU sederajat yang meraih peringkat 1, 2, dan 3 di kelas masing-masing dengan syarat melampirkan 1. Fotokopi buku anggota jemaat. 2. Fotokopi nilai raport. 3. Surat keterangan dari sekolah yang menyatakan peringkat di kelas tersebut ditandatangani kepala sekolah dan distempel basah. 4.
Batas waktu penyerahan pengumpulan berkas sampai dengan Minggu 3 Juli 2022. Berkas diserahkan ke Sekretariat Huria. 16. Berita Bukacita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Singa Marpaung. Kami ralat. Tercetak di Warta Cetak 12 Januari 2022. Seharusnya 12 Juni 2022. Tutup umur 83 tahun. Meninggalkan istri Duma L. Boru Tambunan dari sektor Kampung Makassar. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 17. Sumbangan. Diterima sumbangan dari NN sektor Pondok Gede. Bunga altar untuk Minggu 19 Juni 2022. Ucapan syukur atas berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di Warta Cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil kita bernyanyi.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar kita semuanya? Sehat ya, baik ya? Puji Tuhan, dan memang harapan kami kita semua dalam keadaan sukacita dan sehat-sehat saja. Pun demikian dengan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube HKBP Sutoyo. Harapan kami Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dan kami juga berdoa supaya layanan streamingnya juga dapat berjalan dengan baik. Dan hari ini, saat ini juga marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 3 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-29. Kita baca secara responsoria. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini diikat oleh satu topik atau satu tema, yaitu kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita yang ada di sini adalah anak-anak Allah. Nang pe anak ni bapat tahita, alai nuaing di batu duhut tuhita, kita adalah anak-anak Allah. Setelah membaca topik minggu ini, ketika saya duduk di sana tadi, saya melihat, oh di depan saya ada anak-anak Allah. Saya lihat lagi sebelah kanan, oh di depan saya juga ada anak-anak Allah. Di atas juga demikian, ada anak-anak Allah. Ini di bangku VIP juga ada anak-anak Allah. Apalagi yang di sini, super VIP. Ada anak-anak Allah juga. Sehingga kita semua yang ada di sini adalah anak-anak Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita adalah anak-anak Allah. Semua orang sangat bangga dengan istilah itu. Dan oleh karena kita anak-anak Allah, kita kemudian diselamatkan, namanya juga anak. Tidak ada bapak yang tidak menyelamatkan anaknya. Tetapi kita tidak diangkat begitu saja, tetapi kita diangkat oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi kalau tidak beriman kepada Yesus Kristus, walaupun dia gereja, dia bukanlah anak Allah. Kalau dia tidak beriman kepada Yesus Kristus, walaupun dia melakukan perbuatan baik, dia bukan anak Allah. Kalau dia tidak beriman kepada Yesus Kristus, walaupun dia beribadah, dia bukan anak-anak Allah. Hal itu yang ingin disampaikan di dalam teks kita hari ini dan ingin dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat Galatia, orang-orang Kristen dari Yahudi. Mereka sesungguhnya sudah menjadi Kristen yang berasal dari Yahudi, tetapi masih ingat
dan masih teguh memegang apa yang menjadi tradisi mereka. Apa yang menjadi tradisi mereka? Mereka meyakini bahwa orang dibenarkan oleh karena hukum Taurat saja. Mereka meyakini bahwa orang diselamatkan jika mereka disunat. Mereka meyakini orang akan diselamatkan jika memantangkan ini dan itu. Ini menjadi sebuah persoalan antara Kristen dari Yahudi di gereja mula-mula khususnya Galatia dengan Kristen dari non-Yahudi atau Yunani juga. Mereka kemudian bersoal tentang hal itu. Dan mereka sangat fanatik tentang itu. Dan mereka juga masih meyakini bahwa keselamatan itu hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi. Itu memang benar-benar sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bisa saja orang di luar Yahudi mendapat keselamatan, tetapi dengan syarat mereka harus melakukan hukum Taurat. Mereka harus disunat. Mereka harus memantangkan ini dan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam teks ini Paulus kemudian memberikan jawaban kepada mereka. Sesungguhnya bukan karena melakukan hukum Taurat lagi kita menjadi selamat atau dibenarkan, tetapi oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Benar dikatakan di dalam ayat 23, sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Saudara-saudara, kita tahu di dalam perjanjian lama Tuhan menurunkan 10 hukum Taurat dalam bentuk 2 batu loh. Untuk apa? Untuk menuntun kehidupan jemaat itu atau umat itu. Tuhan juga menurunkan memang hukum Taurat itu adalah supaya mereka dapat selamat. Tetapi apa yang terjadi? Apakah ada dari antara satu orang saja dari mereka yang bisa dengan sempurna melakukan hukum Taurat itu? Tidak ada yang bisa. Bahkan Nabi sekalipun tidak ada yang bisa. Utusan-utusan Allah sekalipun tidak ada yang bisa dalam perjanjian lama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat itu kemudian diingatkan kembali melalui Paulus di ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap minggu kita selalu diperdengarkan hukum Taurat. Kira-kira apa maksudnya? Apakah untuk mendapat keselamatan? Tidak. Kita tidak akan bisa selamat oleh karena perbuatan kita. Itulah yang disampaikan oleh Bapak gereja atau Bapak reformasi kita, yaitu Martin Luther, yang memprotes keadaan gereja ketika itu sebelum masa reformasi, yang sudah menyalahgunakan hukum Taurat, menyalahgunakan Alkitab, menyalahgunakan gereja untuk satu kepentingan tertentu. Dan dia menentang hal itu dengan menuliskan 95 dalil di gereja, di salah satu gereja di Wittenberg, Jerman ketika itu. Dan 3 pokok yang dia sampaikan adalah bahwa keselamatan itu hanya melalui anugerah, sola gratia. Kita hanya menerima keselamatan itu karena anugerah saja, bukan karena perbuatan kita. Pada masa itu sedang digalakkan satu buah penerbitan sebuah surat indulgensia, bahwasanya seseorang dapat dibenarkan dengan persembahan. Seseorang dapat dibenarkan dengan perbuatan. Seseorang dapat dibenarkan dengan peribadahan, ritus-ritus segala macam. Tidak. Kita tidak diselamatkan lagi bila kita ibadah. Bila kita datang ibadah supaya kita diselamatkan, maka itu sudah sesuatu yang salah. Dan itu yang dia protes ketika itu. Keselamatan kita ini adalah hanya keselamatan oleh anugerah, sola gratia.
yang kita terima dengan iman, sola fide, dan kita menemukannya di dalam Alkitab, sola scriptura. Itu yang kemudian dia nyatakan dan dia sampaikan kepada semua orang yang memprotes bahwasanya ajaran gereja saat ini sudah salah. Dan itu juga terjadi dalam teks kita hari ini. Sebelum Martin Luther berdebat tentang keselamatan ini, ternyata di dalam gereja mula-mula di jemaat Galatia ini sudah dipertentangkan oleh Rasul Paulus sendiri. Dan bukan main-main. Lawan daripada Rasul Paulus untuk berdebat adalah ahli-ahli Taurat. Bayangkan Bapak Ibu, ahli-ahli Taurat itu, kalau kita mengetahui Tuhan hanya menurunkan 10 hukum Taurat, mereka kemudian membagi-bagi itu, menerjemahkan itu, membuat itu secara detail, dan akhirnya bukan lagi 10 hukum Taurat, tetapi ada 613 hukum Taurat. Sehingga memang benar-benar mereka dikurung oleh hukum Taurat itu. Bayangkan Bapak Ibu, 10 saja nggak mau taingot, isi kita nama ngingot. Ada kita nama ngingot di son? Kalau mau jujur, siapa yang mengingat hukum Taurat yang pertama sampai ke kedua saja dulu? Jangan-jangan satu pun tidak ingat ya? Siapa yang mengingat? Oh bisa mungkin. Ketika pertama, kedua, ketiga masih bisa. Tapi sampai yang keempat, nah ini dia, agak panjang. Tapi saya yakin hukum Taurat yang kelima kita mengingat ya. Tongdang dingot. Amang tahe. Iko pasang opo murun atau rasmu? Awalnya jelas, tapi setelah makin ke akhir makin menebak-nebak ya. Saudara-saudara, bayangkan jika 613 hukum Taurat yang harus mereka hidupi dan yang harus mereka lakukan, itu dibagi larangan sekian ratus, saya lupa berapa pastinya, anjuran, perintah sekian ratus. Mereka harus melakukan itu. Sehingga benar-benar apa yang dikatakan di dalam ayat 23 itu, benar-benar umat itu dikurung oleh hukum Taurat. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita tidak akan bisa menerima keselamatan dengan melakukan hukum Taurat. Lalu berarti apakah hukum Taurat itu tidak penting? Penting. Untuk apa? Rasul Paulus memberikan apresiasi. Bukan berarti hukum Taurat tidak penting, tetapi dikatakan ayat 24. Dia menyatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Dalam beberapa pengertian hukum Taurat itu juga disebut sebagai pagar untuk memagari kita dari hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dan hal-hal apa saja yang tidak harus kita lakukan. Itu yang pertama. Sehingga hukum Taurat itu di dalam kehidupan kita ini adalah memagari kita untuk berjalan sehingga sampai kepada tujuan. Sama kalau kita menaati rambu-rambu lalu lintas, kalau kita menaati itu kita akan sampai kepada tujuan. Yang kedua, hukum Taurat itu juga dipakai untuk menjadi cermin bagi kita yang akan memberitahukan kepada kita tanpa dibuat-buat. Kita tahu kalau cermin itu selalu memantulkan atau menunjukkan
apa yang ada di dalam wajah kita jika kita mau bercermin. Kalau ada plek-plek hitam di wajah, mungkin itu kurang scarlet whitening. Ya. Tapi yang mau saya katakan adalah cermin itu dengan jujur menunjukkan apa yang ada di wajah kita. Dengan jujur, tanpa berbohong, tanpa menjaga perasaan. Molo ditiki pagi-pagi, ya ada sono tersonggot. Ditiki paju pengaruh dong aku perempuan ketika saya berjumpa dengan teman saya perempuan. Siang-siang ketemu di kampus atau di satu tempat, saya masih melihat alisnya masih di situ. Tapi setelah malam video call, pas udah ini masih berdering, tiba-tiba udah diangkat, saya nggak mengenal siapa dia, seperti itu. Karena apa? Karena alisnya hilang. Dan tidak mungkin kalau kita bercermin, kalau dia bercermin, dia yang alisnya dihapus, kemudian dicermin jadi ada alisnya, tidak mungkin. Cermin selalu berkata jujur tentang apa di dalam diri kita, di dalam wajah kita. Dan hukum Taurat juga adalah cermin bagi kita untuk menunjukkan dosa-dosa apa saja yang telah kita buat kepada Tuhan dan kepada manusia. Hukum Taurat yang pertama adalah untuk, sampai keempat adalah untuk antara manusia dengan Tuhan. 5 sampai ke 10 antara manusia dengan, sehingga setiap minggu kita dibacakan hukum Taurat itu untuk mengingatkan dosa apa yang telah saya perbuat kepada Tuhan dan dosa apa yang telah saya perbuat kepada sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya cermin, kalau tadi untuk memagari, bukan hanya cermin, tetapi juga Paulus mengatakan bahwa itu adalah penuntun. Saya mengatakan tadi, ketika kita berjalan di jalan raya mengikuti rambu-rambu lalu lintas, kita akan dengan selamat sampai ke tujuan. Kita akan selamat sampai dengan ke tujuan. Apakah kita setelah sampai di tujuan kita masih memerlukan rambu-rambu itu? Perlu dope? Ngasa hati tadi jabu. Perlu dope? Ngoti-ngoti rambu-rambu lalu lintas sih? Perlu dope? Tidak lagi. Nah, itu yang disampaikan oleh Paulus dalam teks ini. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Dikatakan pengawasan penuntun. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan poigogois. Itu adalah sebuah istilah bagi seorang yang ditugaskan oleh satu keluarga untuk mendidik anaknya yang kecil. Semacam babysitter. Manang pangurupi. Jadi ternyata dari gereja mula-mula sudah ada poigogois, pangurupi, babysitter yang mengurus seorang anak, yang menuntunnya hingga sampai dewasa. Dia diajari, dia dituntun, dia diberikan banyak hikmat, dan setelah dewasa tentu penuntun itu tidak diperlukan lagi, karena dia sudah dianggap dewasa. Maka Paulus menganalogikan bahwa hukum Taurat itu juga adalah sebagai penuntun. Jika kita sudah dewasa, jika kita sudah memiliki iman, maka kita tidak perlu lagi untuk terfokus kepada itu. Karena kenapa? Karena kita sudah secara otomatis melakukannya. Kenapa demikian? Karena di dalam kita sudah ada Yesus Kristus. Mari coba kita lihat di ayat sebelumnya, Bapak Ibu, di pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku
hidup. Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita yang hidup di sini bukan lagi kita sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Saudara-saudara, lalu apa hubungannya dengan Taurat? Satu-satunya manusia yang mampu dengan sempurna melakukan hukum Taurat itu adalah Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan Yesus Kristus. Saya datang bukan untuk menghancurkan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Tidak ada seorang nabi pun yang mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna, tetapi Yesus sanggup melakukannya. Dan Dia yang sempurna itu telah hidup di dalam diri kita, yang kita imani bahwa Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Sehingga apakah kita kemudian masih terpaku dengan hukum Taurat itu? Apakah kita kemudian masih harus dikurung oleh hukum Taurat itu? Tidak. Lalu apa yang kemudian kita pegang? Bahwa yang utama adalah memiliki iman kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu yang kita baca tadi adalah mengingatkan kita akan status kita. Mereview kembali. Jangan-jangan kita sudah lupa. Jangan-jangan kita sudah tidak ingat akan status kita apa saat ini. Mungkin dengan segala kesibukan kita, dengan segala tekanan pekerjaan, dengan pergaulan-pergaulan kita kemudian lupa bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa Kristus tinggal di dalam diri ini. Mungkin kita lupa oleh karena keasikan kita mengejar berbagai pencapaian-pencapaian dalam hidup ini, sehingga kita lupa bahwa ada satu hal penting yang harus kita ingat sebagai status dan jati diri kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang tinggal di dalam hidup ini ada Yesus Kristus. Maka itulah hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kristus telah tinggal di dalam kita. Adong do istilah ni halak Batak, dang dau tubis sian bonana, mulu dau ibu anak borusia turi. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita mengatakan kita adalah anak-anak Allah, sikap dan karakter kita kemudian harus menunjukkan karakter Yesus itu sendiri, sikap Yesus itu sendiri, cara pikir Yesus itu sendiri, tindak laku daripada Yesus itu sendiri. Saya selalu mengingat di Hutanami, di Balige, siapa di sini Balige, Dolok Sanggul? Oh saya lupa, saya udah pernah menanyakan ini. Ternyata di sini bukan ada orang Dolok Sanggul atau Samosir. Ini semua orang-orang yang lahir di Taman Mini, Ancol. Benar-benar saya ingat, saya udah pernah menanyakan siapa di sini orang Dolok Sanggul. Tidak ada yang angkat tangan, jadi percuma kalau misalkan saya tanya kembali. Jadi saya katakan ini di kampung kami, saya mengingat ketika saya kecil, orang tua saya selalu memberikan satu atau menunjukkan satu keluarga yang sangat baik sekali kepada kami. Ida mah anak ni nang borusi torusi, nang burju-burju ada mah. Alai memang naturas napi tong berjudo. Ay markuria do tong margareja do. Alani mangikut do akay nakorna. Anak-anaknya juga kemudian ikut. Saya sudah memperhatikan itu juga. Teman-teman saya ada yang setiap hari bertani,
Tetapi kalau masalah gereja, mereka selalu datang ibadah, dan mereka sangat rapi sekali. Mereka seperti bersiap untuk bertemu dengan Tuhan. Saya ingin bertemu dengan Tuhan. Seperti itu. Dan mereka berjalan beriringan dengan orang tuanya. Mungkin beberapa teman-teman saya yang dari Dolok Sanggul, dari Samosir, kalau kita mengingat, atau kalau teman-teman yang dari Taman Mini ini pulang kampung ke kampung, nanti pasti melihat orang tua berjalan bersama-sama beriringan yang dekat rumahnya ke gereja bersama-sama dengan orang tuanya. Memang karena orang tuanya baik gereja, anak-anaknya juga baik gereja. Karena orang tuanya berlaku yang baik, maka anak-anaknya juga berlaku yang baik. Setiap apa yang diterima di rumah, dia kemudian lakukan di luar, dia tunjukkan. Sehingga memang dang dao tubis sian ponana. Dan manusia juga sesungguhnya dilihat dari apa yang dia sembah, apa yang dia imani. Kalau kita mengimani Yesus Kristus, kita pasti akan memiliki satu ciri khas atau tindak laku atau sikap-sikap yang dimiliki Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita pasti memiliki itu. Dan untuk itulah kita dipilih, untuk mencitrakan gambar Yesus itu kepada semua orang, kepada semua orang, kepada semua komunitas, kepada semua persekutuan, perkumpulan dan segala macamnya. Tetapi hati-hati. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan sesat, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Saya mengingat ketika mau kuliah, padahal kami mau kuliah, saya mau kuliah ke STT HKBP yang dikatakan sekolah pendeta di Siantar. Tapi bapak saya yang seorang pendeta menyampaikan pesan yang sampai sekarang juga masih saya ingat dan pegang, dikatakan demikian. Mulo naing hasea ho pareso madirim, pareso pardonganmu. Mulo naing hasea, alai mulo soneng hasea, unang pola parrohaho nih. Dengan kata lain juga disampaikan, mulo mardonga peho, buatlah pertemananmu itu, pergaulanmu itu rata-rata air. Jangan sampai tenggelam dan jangan sampai meninggalkan. Seperti itu. Apa yang mau disampaikan? Ternyata 1 Korintus 15 ayat 33 itu. Kita harus hati-hati dengan pergaulan kita. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Oleh karena itu kita harus hati-hati untuk melihat komunitas kita, untuk melihat pergaulan kita. Jangan-jangan dia sudah memberikan pergaulan, pengaruh-pengaruh yang buruk kepada kita. Ketika itu terjadi, tidak usah pikir panjang, tinggalkan. Ketika engkau sudah merasa bahwa engkau sudah menjauh dari Tuhan, jangan pikir panjang. Tidak usah berpikir keras untuk hal itu, tinggalkan. Yang pasti kita tidak akan rugi untuk meninggalkan itu. Ya mungkin kita akan kehilangan beberapa sahabat, tetapi kita tidak kehilangan Tuhan. Ya mungkin kita akan kehilangan beberapa komunitas, tetapi kita tidak kehilangan Tuhan. Daripada kita mendapat komunitas, sahabat dan segala macam, tetapi kita kehilangan Tuhan. Sekalipun itu ayang. Jika ternyata ayang ternyata tidak membawa kita lebih dekat kepada Kristus, itu tinggal hon. Adong do piawi sawan. Alai sadam ada unang sudeda. Bercanda ya. Bercanda. Jika memang dia ternyata tidak membawa kita lebih dekat kepada Kristus,
Tuhan akan menyediakan yang membawamu dekat kepada Kristus. Tapi masalahnya, ini penelitian ya, penelitian dan artikel-artikel yang sering kita baca di perempuan ini kadang-kadang sulit dimengerti. Memang wanita itu, karena wanita, ya kan, yang paling sulit dimengerti. Wanita-wanita ini lebih suka kepada bad guy, ya, pria yang memiliki karakter yang buruk. Katanya, kenapa itu perempuan lebih menyukai itu? Karena perasaannya diaduk-aduk oleh si pria itu. Iya ya. Tahu tahe? Nasa ngoni do perempuan nih? Daung? Tapi pada kenyataannya iya. Buktinya akal laki-laki na burjuna di sana ka jomblo do ida ni sude. Martu maju ka bawa na burju alai jomblo do pe. Bahkan juga dosa sude. Sayang sekali, saya selalu rajin menanyakan itu siapa yang jomblo supaya angkat tangan. Setidaknya ini ya promosi lah sedikit. Supaya nanti setelah pulang ya kita jangan-jangan perempuan kita bisa melihat, oh ini sepertinya tipe gua nih, ya kan? Ya kan sangat sedih sekali kalau misalkan ternyata tipe gua, tapi ternyata sudah nggak jomblo lagi. Makanya siapa yang jomblo di sini angkat tangan. Tapi nggak mau. Padahal dalam hati. Dan beberapa orang kulihat yang mana jomblo. Iya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau saya katakan adalah ketika kita sudah menerima Kristus di dalam diri kita, maka Kristus benar-benar tinggal dan memerintah di dalam hati kita. Bukan lagi dunia, bukan lagi persahabatan, bukan lagi teman, komunitas dan segala macamnya, tetapi Kristus. Sehingga engkau tidak boleh meninggalkan Kristus, melainkan kita dipanggil untuk menyahabati Kristus dan mengutamakan Kristus di dalam hidup kita. Dan sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan melakukannya kepada sesama. Menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan melakukannya kepada sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang terakhir, namanya juga anak, kita juga tentunya mendapat warisan. Tentunya mendapat warisan. Itu yang dikatakan di dalam ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tuhan memberikan dan menyediakan warisan bagi kita yang teguh memegang iman kepadanya. Dan warisan itu adalah hidup kekal. Ketika kita berusaha berbuat baik, melakukan yang benar di dunia ini, kita juga akan menerimanya di dunia ini. Walaupun memang ada kalanya kita tidak menerimanya dari orang yang sama, tetapi kita bisa menerimanya dari orang yang lain. Bisa saja kita tidak menerimanya dari orang lain, dan bahkan semasa hidup kita tidak menerimanya. Tetapi ingatlah, keturunanmu akan menerimanya. Oleh karena itu jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan pernah berjemu-jemu untuk hidup di dalam kebenaran. Saya selalu melihat itu, beberapa orang tua yang benar-benar hidupnya benar-benar baik, anak-anaknya diberkati Tuhan. Kita bisa melihat itu di kampung, di Utanami. Saya sudah pernah mengatakan, seorang ibu yang berjualan kerupuk jange, kerupuk ubi, dia tidak memiliki sekolah apapun. Mungkin kalau ditanya dia hanya sekolah rakyat, yang pekerjaannya hanya membawa kerupuk ubi yang besar sekali keranjang, dan di setiap pesta-pesta dia selalu ada di sana. Tahu saudara-saudara sekalian, anak-anaknya kuliah di Australia 2,
kemudian di negara yang lain satu, dan satu lagi kedokteran USU. Ini luar biasa sekali. Dan memang benar-benar orang tua itu, Amang dan Inang itu sangat baik sekali. Burjumar Tuhan, burjumar dongan, burjumar persauran. Dan dia kemudian menerimanya, anak-anaknya diberkati. Bisa saja mungkin bukan anak-anaknya, tetapi keturunannya yang berikutnya. Artinya apa? Ada berkat Tuhan dan warisan-warisan Tuhan yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang setia memegang imannya kepada Yesus. Dan satu hal yang paling penting adalah kita akan menerima kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, bahwa kami Engkau ingatkan adalah anak-anak Allah, sehingga cara hidup kami, cara pikir kami tidak lagi dipimpin oleh kami sendiri, tetapi Kristus yang memimpin kami. Karena kami mengimani, sebagaimana firman mengatakan, bahwa kami hidup bukanlah hidup kami sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, supaya dapat menghidupi roh-Mu, sehingga roh-Mu itu menguasai kehidupan kami. Kami tidak lagi dikuasai oleh diri kami, tetapi roh-Mu yang memimpin kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk waktu ini kami bersama-sama dengan saudara kami yang seiman, saudara-saudara kami yang mengimani-Mu, untuk bersujud berdoa kepadamu dan memuji Engkau. Itu semua oleh karena pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami juga memohon, sebagaimana Tuhan telah memelihara hidup kami pribadi lepas pribadi, kami juga masih memohon supaya berikutnya untuk hari-hari ke depan Engkau juga tetap memelihara kehidupan kami dan mencukupkan segala yang kami butuhkan melalui pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami. Bila ada di antara kami yang belum menemukan pekerjaan, Tuhan tolong berikan, tunjukkan pekerjaan. Janganlah kiranya setiap saudara-saudara kami di sini kemudian hilang harapan, putus harapan, tetapi biarlah mereka memiliki pengharapan yang teguh bahwa semua akan indah pada waktunya, dan Engkau tidak akan tinggal diam atau meninggalkan bagi orang yang berseru-seru kepadamu. Maka untuk itu kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang merindukan pekerjaan, Tuhanlah yang memberikan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang juga merindukan akan pasangan hidup, Tuhan, kiranya Engkau menunjukkan pasangan hidup yang sepadan bagi setiap saudara-saudara kami yang merindukan akan pasangan hidup. Biarlah mereka dapat bertemu pada waktu yang Engkau tentukan dan dapat kemudian membentuk sebuah keluarga di mana Engkau tinggal di dalamnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam setiap aktivitasnya, di dalam setiap perkuliahannya, sekolah. Tuhan yang menolong mereka untuk dapat menyelesaikan perkuliahan atau studi mereka tepat pada waktunya. Ajar mereka untuk memakai waktu dengan baik, sehingga mereka tidak kemudian menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang beserta dengan mereka. Kami percaya bahwa pada waktu yang akan datang kami dapat bersama-sama bertemu di dalam keadaan sukacita dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk gereja ini yang dapat menjadi tempat kami untuk bertemu denganmu. Kiranya Engkau yang memberkati gereja ini untuk semakin lebih lagi untuk meningkatkan berbagai pelayanannya di berbagai sisi. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati setiap pelayan di tempat ini, setiap sintua, setiap para aktivis, setiap orang-orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan yang memberkati. Demikian juga seluruh jemaat-Mu yang selalu dengan sukacita datang untuk memuji Engkau. Tuhan yang memberkati mereka.
Ya Allah, sekiranya kami atau ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Atau sedang dalam pergumulan menghadapi persoalan yang berat, Tuhanlah yang menunjukkan jalan dan menolong, memberikan kekuatan untuk menopang iman mereka, supaya mereka jangan kiranya putus harapan tetapi memiliki pengharapan yang teguh. Bagi saudara-saudara kami yang kemudian bersedih hatinya, yang berduka, Tuhan yang berikan penghiburan untuk setiap kerinduan-kerinduan yang boleh kami inginkan, yang kami harapkan, kiranya Tuhan memberikan pada waktunya. Ya Allah, kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami, atau orang-orang yang tidak mengasihi kami sekalipun. Tuhan jaga, Tuhan berkati, dan berikan sukacita. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu akan selalu nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Tetapi di atas segala itu Tuhan, kami mengaku kami adalah orang yang penuh dengan dosa, yang selalu terjatuh kepada pelanggaran-pelanggaran berkali-kali. Tetapi kami mengenal Engkau adalah Allah pemurah. Untuk itu kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan, ampunkan dosa kami dan baharui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa kami ini yang kami panjatkan melalui nama anak-Mu yang kudus, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita persembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 1066 ayat 1 dan berikutnya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kami yang melayani ibadah kita pada pukul 18 WIB hari ini menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Horas.